Klub apa ininya? Judulnya sih Resayang. Apa sih? Di dalam gersang hatiku ku merenung dirimu. Ada. Itu. Itu langsung Billboard nomor 1 ya, Kak? Ya. Tangan. Hai Skorer, jumpa lagi dengan saya Jalu Wirajati. Kali ini saya berada di lapangan Sidolik atau lebih dikenal dengan lapangan Persib bersama legenda hidup sepak bola Indonesia Kang Ajat Sudrajat. Kang Ajat, kumaha damang? Alhamdulillah sehat. Ya, Kang Ajat ini selama karirnya begitu mengharumkan nama Bandung, pernah menjadi juara bersama Persib Bandung, kemudian mengantarkan perjuangan yang sangat heroik bersama Mas Trans Bandung Raya pada saat Liga Indonesia kedua. Kang Ajat, tahun 97 pensiun, kemudian sempat juga berpindah-pindah kerja, dan kali ini apa sih kesibukan Kang Ajat saat ini? Setelah pensiun dari Persib terus Mansalan Bandung Raya, kesibukan saya sekarang saya mengurus punya suatu klub yang baru di Kota Bandung, yaitu anggota Asprop, ya R2 Bandung Legend. Sebagai dirtek di sini saya membina para pemain talenta muda Bandung untuk mudah-mudahan lah muncul ajat-ajat yang baru. Amin. Ya, terus muncul mungkin juga teman-teman juga yang lain gitu ya. Nah, dengan satu harapan bahwa ingin memajukan sepak bola di Bandung, Khususnya Bandung, Indonesia. Indonesia gitu. Ya, kalau yang pertama kali apa sih yang membuat Kang Ajat ini tertarik? Apakah filosofinya R2B? Kan ada banyak nih klub sepak bola amatir di Jawa Barat atau di Bandung khususnya. Apa yang membuat Kang Ajat kemudian tertarik akhirnya memilih menjadi direktur teknik di R2B atau Ririungan Bandung Legend ini? Ya, ketertarikannya ya karena mereka serius. Misi visinya jelas, jadi ya harapan saya seperti itu. Ini mau kemana sih anak-anak ini sebetulnya kan gitu pembinaannya. Jadi saya mengusulkan kepada mereka, ya kita kalau memang hanya asa di R2 Bandung Legend ini, kalau dulunya privat sebetulnya, dulunya privat. Nah, saya bilang ini mau kemana? Nah, kalau memang mau, besok saya betul-betul akan ikut membina, tapi harus punya klub. Nah, ternyata mereka serius, dan alhamdulillah. Satu, memang di Bandung ini mungkin permasalahannya bukan di Bandung saja ya, di seluruh Indonesia, ya kendalanya adalah lapangan. Betul. Nah, ini kan kita berusaha ini mungkin para pengurusnya, kita dapat latihan di Stadion Persib. Ini adalah lapangan sejarah di mana dilahirkannya saya di sini. Makanya mudah-mudahan dengan mengambil home base di Stadion Persib ini, insya Allah dengan keseriusan saya bersama teman-teman yang lain akan muncullah bibit-bibit yang baru untuk ya bisa sumbangsinya, karena rata-rata di Bandung ini tujuannya ingin jadi pemain Persib gitu ya. Tujuannya boleh ditanya di mana saja, semua klub yang ada di Bandung tujuannya satu, untuk jadi pemain. Untuk jadi pemain Persib ini kan prosesnya cukup panjang. Betul. Apalagi dengan situasi sekarang dengan profesional, sistem sepak bola profesional ya. Betul. Jadi mereka harus betul-betul menjaga satu kondisi ya kan. Terus menu makannya, saya ini kan informasikan juga kepada orang tua. Ya alhamdulillah lah. Nah, ini walaupun baru sebulan ini kan, sekarang sudah mulai kelihatan udah ada bibit-bibit yang bagus di R2 Bandung Legend ini. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa lancar lah. Amin ya robbal. Kang, selain masalah soal sarana tidak kebijakan lapangan, apa sih yang Kang Ajat nilai
permasalahan di sepak bola pengembangan usia dini di Indonesia secara umum maupun di Bandung secara khusus? Kendalanya yang sangat di Bandung yaitu adalah sarana. Kalau menurut saya adalah sarana. Karena bahkan sekelas Persib saja tidak sekelas punya. sekelas Persib aja sekarang berkiprah di Liga 1, lapangan tidak punya. Nah ini yang sangat disayangkan kan gitu. Ya sampai pindah-pindah latihan. Harusnya satu Persib juga sebagai tim kebanggaan Kota Bandung, minimal dia juga harus punya sarana untuk latihan, kan? Boleh dilihat tuh di situ anak-anak. Ini adalah kebetulan sesudah itu latihan ya Akademi Persibnya juga latihan. Jadi saya berusaha dengan para pengurus RD Bandung Legend ini untuk kalau bisa lah cari buat punya sendiri, saya bilang gitu kan, berusahalah dengan para pengurus ini carilah sponsor atau apa, karena memang betul-betul saya total di sini di RD Bandung Legend ini untuk menghabiskan ya sisa hidup lah. Betul. Mungkin ya sisa hidup untuk memberikan sumbangsi ke tim yang pernah ke membesarkan nama Kang Ajat itu sendiri. Oke Kang, kembali ke masalah soal pembinaan nih. Kang Ajat bagaimana menilai ya apa yang berbeda dari pemain sepak bola pada era Kang Ajat, dari kita mulai Persib Junior ke akhir 70-an sampai profesional, dan kondisi saat ini apa yang membedakan dari para pemain sepak bola baik di level maupun di level profesional? Kalau dari perbedaan yang sangat menyolok adalah keinginan yang kuat untuk maju. Kalau di zaman saya dulu, ya termasuk saya pribadi. Jadi kalau sekarang dibandingkan dengan sekarang dengan fasilitas yang ada, terus sarana yang ada, anak-anak sekarang ini beda dengan zaman kita dulu. Kalau saya kan ya sama-sama lah berangkat dari ini. Kalau ke lapangan juga kan saya dari Sukajadi dulu. Mau latihan ke Siliwangi ini karena nggak punya uang, ya saya jalan kaki. Gitu ya, mau latihan mulai jam 2, saya berangkat dari rumah jam 10 sampai jam 12 nyampe di Siliwangi istirahat, baru jam 2 latihan. Gitu aja pulang pergi gitu kan. Sampai ya betul-betul saya pengen jadi seorang pemain Persib karena memang tujuannya menjadi pemain. Alhamdulillah ternyata proses tidak mengkhianati. Tidak berhasil. Ya, betul. Ya, memang Kang Ajat ini menjadi saksi hidup ya dari sekian banyak pertandingan penting yang dilakoni Persib Bandung. Salah satunya adalah final tahun 1985 atau 86 ketika menghadapi PSMS Medan. Ketika itu ada 120.000 penonton memadati Stadion Utama Senayan yang sekarang bernama Gelora Bung Karno hingga ke Setoban. Nah, Kang Ajat menilai melubernya penonton sampai Setoban itu ada tekanan tersendiri nggak sebagai pemain yang harus berjibaku di lapangan? Ya, saya kenangan yang paling indah memang waktu lawan final PSMS ya, dengan penonton meluber ke pinggir lapangan. Saya sendiri kaget waktu itu, ternyata begitu antusiasnya para penonton, terutama Persib Bandung. Karena terus terang saja Persib juga waktu itu berangkat dari bawah. Karena Persib waktu zaman saya itu sempat degradasi di bawah, itu naik dari pelan naik ke divisi 1 sampai akhirnya masuk divisi utama, final di sana. Yang saya berkesannya dengan ribuan penonton itu tidak ada keributan. Iya. Dan wasit juga aman gitu ya, tidak ada tekanan apa-apa. Jadi saya tuh berkeinginan satu ini, kenapa sih sepak bola kita ini sekarang terdegradasi secara secara kultur persaingan. Betul, kultur persaingan. Jadi zaman kita dulu gontok-gontokan di lapangan, tapi di luar tidak ada keributan, tidak aman-aman saja. Iya. Nah, saya tuh keinginan kalau memang sepak bolanya pengen maju ya memang harus seperti itu. Betul, emang harus penonton dia ini juga memang harus menjadi cerminan supporter di tanah air. Ya. Bagaimana cukup bermusuhan selama 90 menit atau 120 menit di lapangan, tapi ketika keluar stadion sama-sama, karena kita sama-sama cinta sepak bola Indonesia ya. Kang, yang saya paling ingat ya ketika Kang Ajat melegenda itu ada julukan
si kepala emas itu bisa diceritain nggak sih Kang? Kenapa julukan kepala emas itu tersemat ke seorang Ajat Sudrajat? Ya sebetulnya saya waktu itu ya, jadi saya sebenarnya belum bisa nge-heading gitu ya, sudah menyundul dengan kepala, karena itu kelemahan saya waktu itu, waktu jadi pemerhati. Nah saya banyak belajar dari para senior-senior saya, terutama guru Omo almarhum, pelatih, Kang Deddy Sutendi waktu itu, karena Kang Deddy Sutendi itu jagonya juga. Saya berlatih, akhirnya memang jadi kelebihan saya di sana. Nah saya waktu bikin gol itu, jadi saya sudah dengan teman-teman, dengan ini kan sudah ini, di mana saya berdiri, bola tuh harus kemana, jadi mereka sudah tahu gitu ya. Kalau saya berdiri kan ada garis 16, ada garis yang bulat, perimeter, ada kotak 6 meter. Ya itu saya berhenti di situ, berarti bolanya titik final. Itu biasanya siapa tuh yang supply? Apakah Nyang, Dede Iskandar, Ade Mulya, atau yang paling sering biasanya siapa yang memberi supply asis ke Kang Ajat? Kalau asis ke saya adalah Wawan Karnawan sama Coach Asia. Jadi bola selutut segini di ini mereka sudah tahu. Jadi kalau saya lari ke tiang dekat berarti bolanya satu lutut. Biasanya saya terbang jadi sambil flying heading gitu. Iya, pokoknya segala posisi kudu di heading lah gitunya kan. Dan itu ternyata memang selalu gol gitu ya. Jadi dari waktu jadi top skor juga saya itu 16-nya pakai 2 pakai kaki, 14 pakai kepala. Luar biasa. Ini yang menarik juga ya dari seorang Ajat Sudrajat. Ini bisa saya katakan bahwa yang ditempatkan seorang Kang Ajat ini bisa melebihi pada eranya, karena pada saat kita tahu lah trequartista atau posisi false nine seperti Roberto Firmino atau posisi nomor 10 yang ditempati oleh Francesco Totti itu masih jarang digunakan di sepak bola dunia, bahkan sepak bola di Indonesia aja lebih jamak pakai pola 4-3-3, 4-4-2 atau 3-5-2 dan menempatkan 2 striker utama atau 1 striker utama. Dan Ajat Sudrajat berada di posisi di belakang striker utama. Pernah yang saya ingat ada tahun 90 di belakang Sutiono Lamso. Nah, kira-kira mengapa sih Kang Ajat, apakah posisi nomor 10 itu dipilih atau memang pelatih melihat kelebihan Kang Ajat di situ? Bagaimana awal mula Kang Ajat ditempatkan sebagai shadow striker? Kalau dulu saya adalah pemain sayap ya dulu, zaman zaman Persib dulu. Nah kebetulan waktu itu Marek Janota masuk ke Bandung. 80-an awal tuh ya, 83 kalau nggak salah. Saya diplot di sana. Saya bilang saya orangnya pendek, Mak. Kenapa saya disapa? Saya lihat kamu punya potensi. Saya tanya pergerakan striker itu seperti apa sih? Saya belajar dari situ, terus fokus dan akhirnya memang begini. Jadi melihat ini jadi kemampuan saya mungkin ya, tim-tim lawan ini itu. Jadi saya selalu dijaga 2-3 orang. Jadi saya berbicara dengan ininya. Jadi kamu yang masuk ke depan dengan gelandang, saya berbicara saya ke sini. Tapi begitu dia lengah, saya kembali lagi jadi ke striker. Jadi striker cuma sebagai penahan bola awal jadi. Ya. Ini juga mungkin bisa dikatakan menjadi penyebab ya Kang Ajat ya, bagaimana ketika posisi itu sebenarnya posisi yang tidak lazim, sehingga ketika Kang Ajat dibawa ke timnas pun posisinya menjadi tidak sebagaimana mestinya seperti yang ditempatkan di Persib ya. Betul. Jadi waktu di timnas juga ya, karena terus terang saja yang amatir dari perserikatan kan cuma saya waktu. Iya. Jadi yang semuanya adalah pemain Galatama. Jadi kenapa saya di timnas kurang ini ya, karena memang suplai bolanya yang kurang. Jadi memang perlu waktu sih ya. Jadi persiapan timnas hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia belum menyatu benar dengan teman-teman yang lain. Ya akhirnya ya saya juga pakai nomor punggung 9. Jadi saya kadang-kadang kurang pede kalau pakai nomor 10 selain nomor 10 gitu kan, karena memang itu adalah trademark saya nomor 10. Karena ya waktu itu saya juga di timnas sama di perserikatan timnas, karena dulu ada dua timnas Galatama sama timnas perserikatan. Di perserikatan saya juga main di plot di gelandang bertahan. Waduh. Itu posisi yang tidak sebagaimana semestinya ya. Karena di depannya ada Sakrum Nugroho sama Budi Johannes dari Surabaya. Jadi saya diplot di gelandang bertahan. Jadi
Ya itu Jadi bagi sakaragok lah ya, kalau jadi kata saya orang main Sunda. ya kalau di main dimanapun saya siap. Cuma memang Potensi posisi, terbaik ya, tidak akan bisa ya. dikeluarkan. Cuma potensi saya yang ini tidak keluar karena memang saya adalah di striker sama second striker, ini adalah posisi favorit saya. Betul. Di sana. Nah, terlepas dari penampilannya bersama timnas, Kang Ajat ini bisa dikatakan menjadi buah bibir ya, menjadi apa namanya kalau bisa dikatakan sekarang kalau dulu zaman udah ada media sosial mungkin jadi selebgram ya, dengan penampilannya, dengan gayanya. Ini kembali ke sisi personal Kang Ajat. Ketika mencapai masa keemasan itu, bagaimana mengelola mental supaya tetap bisa seimbang antara membuat terkenal di luar dengan tetap fokus tetap tampil baik di lapangan. Ya, saya ngerasain itu ya. Jadi saya mengalami bagaimana jadi seorang bintang. Ya penyakit seorang bintang kan begitu. Jadi kalaupun ini memang kadang-kadang suka lupa, ada lupanya. Saya sempat lupa ada beberapa bulan, jadi karena memang waktu itu Star apalagi syndrome ya kan? ya star syndrome, karena terus lagi dikaitkan dengan artis. Nah, ya nanti saya tanya nih soal artis ya. Ya. Gosipnya menarik nih. Ini rahasia. Dengan apa Hetty Koes Endang, jadi waktu itu karena memang saya dengan Hetty Koes Endang ini ya, Hetty kan di Sukajadi di asrama polisi, Iya, saya kan di betul. Brimob berdekatan. Dia dari dulu juga saya tahu, kenal, dia adalah seorang penyanyi, tapi sudah jadi di Jakarta. Begitu dekat di sana ya, sejak saya kenal dengan ini dunia keartisan, akhirnya ya sempat meredup lah, karena memang lupa latihan, lupa itu. Tapi saya nggak lah begitu lama. Itu siapa yang ngingetin Kang? Diri sendiri atau ada dari tim pelatih yang ngingetin? Saya ngingetin, yang mengingatkan saya adalah para wartawan kritik pedas ke saya. Jadi ya itulah makanya muncullah slogan bahwa pujian adalah racun, ya kan? Versi besar itu adalah saya, karena saya ngalami banget. Jadi saya kembali lagi ke fitrahnya, saya kembali lagi ke latihan, bahwa saya bukan seorang selebriti, saya adalah seorang artis pemain sepak bola. Ya tapi sempat ada duet lagu ya? Kang Sempat Ajat? sekali. Bisa satu bait atau satu kalimat aja Kang buat dinyanyiin dengan Teh Hetty? Ya, saya apa ininya, judulnya sih saya apa sih, di dalam gersang hatiku ku merenung dirimu. Ada. Gitu. Itu langsung Billboard nomor 1 ya Kang? Ya. Tangan. Ya, itu memang sedikit ada banyak gosip yang mengatakan bahwa apa sih pesepak bola dekat sama artis itu udah kejadian dari zaman Kang Ajat, bahwa ketika itu Hetty Koes Endang juga menjadi salah satu, mungkin kalau sekarang levelnya bisa dikatakan Raisa atau segala, karena suaranya kan begitu luar biasa ya. Hetty Koes Endang pernah menang di festival dan itu pernah dilakukan Kang Ajat, namun dia tetap bisa akhirnya fokus kembali ke lapangan hijau, bahkan berkarir hingga usia hampir kepala 4 ya. Selepas dari Persib tahun 90, saya ingat ketika habis juara, Kang Ajat langsung membuat putusan besar dengan pindah ke Bandung Raya untuk menjadi pemain profesional. Apa sih Kang yang pertama kali mendasari Kang Ajat untuk mengambil tindakan dalam usia kalau tidak salah 28 tahun, hampir 30 tahun tuh? 34 saya waktu itu. Iya, 34 tuh ya. betul 34. 34 tahun. Jadi waktu itu ya ada clash sedikit dengan para pengurus Persib waktu itu. Betul. Saya udah memutuskan untuk berhenti sebetulnya waktu itu, mau gantung sepatu, saya mau terus kerja aja di PLN. Saya didatengin oleh ajudannya Pak Suryatna Subrata sama Pak Ukman mungkin waktu itu. Saya dipanggil ke gedung sate untuk ya berbicara. Saya juga kaget ada apa, saya dipanggil. Ternyata ya kita ngobrol panjang lebar. Dia bertanya main di mana sekarang. Saya udah memutuskan untuk berhenti Pak. Gitu. Saya udah mau kerja aja. Udah berapa bulan ini saya udah nggak pernah latihan lagi. Bantu Bandung Raya katanya, kan di Bandung juga. Ya kendalanya adalah kerjaan saya bilang, kalau memang ini. Tapi kalau memang Bapak mau, ya saya minta kerja aja ke Bapak. Akhirnya saya ditempatkan oleh Pak Suryatna sama Pak Ukman di BPD waktu itu. Bang Jabar Bandung. Saya mulailah berlatih di Bandung Raya itu.
Ya dengan waktu itu juga masih Galatama ya, dengan pemain-pemain yang tidak ini Iya, juga ya. Siapa yang kalau saya ingat Tony Abdullah, Ya. almarhum Jajang Surya, dan Kurnia. Agus Musbar. Ya, Betul. gitu. Jadi waktu itu memang prestasinya kurang bagus lah. Iya. Nah makanya masuklah Patri Gwistoro waktu itu di sana. Jadi membenahi manajemen itunya, makanya jadi klub yang sangat Iya. Iya, salah satu momen yang diingat saya adalah Ya. ketika tahun 95 Bandung Raya ini menjadi wakil Indonesia di kompetisi antar klub Asia Ya, dan harus bermain seminggu 4 kali ya 4 Kang kali, Ajat ya. betul. Itu gimana sih bisa menjaga sampai ada keluar slogan Kagok Edan juara sekalian. Betul. Ya itu bisa dicek Kang. Jadi 1 minggu itu kan udah bentrok antara 8 besar atau babak fase gugur Piala AFC. Ya. Kemudian juga di sini menunggu semifinal Liga 2. Itu Betul. gimana sih Kang untuk menjaga ya apa yang terjadi di Bandung Raya sehingga mereka benar-benar bisa fokus dan walau dalam kelelahan bisa menjadi juara. Nah ini adalah kebersamaan kita sebagai pemain dengan Bandung Raya, kekompakannya sangat-sangat luar biasa. Jadi setelah di Persib, saya menemukan di Bandung Raya lah yang paling kekompakannya paling gila menurut saya, karena satu tekad dengan capek, semuanya capek, betul-betul capek, tekad. Kagok Edan ya capek sekalian juara lah, saya bilang gitu kan. Kumpul akhirnya kita sepakat. Apapun yang terjadi kita harus juara. Oke Kang, ini sebagai seorang legenda hidup, apa sih yang bisa pesan buat Kang Ajat, buat scorer, terutama ya yang ingin menjadi pesepak bola ataupun dalam kehidupan, apa sih mungkin moto hidup Kang Ajat sehingga yang bisa ditiru oleh para audiens dari Skor Indonesia? Jadilah, kalau saya moto saya sendiri ya, kalau memang ingin menekuni sesuatu ya betul-betul harus serius, dan itu dia muncul dari dalam hati, tidak boleh dipaksa, tidak boleh disuruh. Karena kalau dipaksa kamu harus ke sini, saya kira ada keterpaksaan. Nah, udah gitu juga tekadkan ya, istilahnya satu tekad, satu kalau memang sudah ada niat untuk maju menggeluti sesuatu ya, sudah jangan pikir apa-apa lagi. Ada kesempatan, ambil kesempatan, karena kesempatan itu cuma datang satu kali dalam hidup, apapun resikonya. Nah sudah saya buktikan gitu. Iya. Iya. Ini juga menjadi kesempatan saya bisa bertatap langsung dengan Kang Ajat Sudrajat yang ketika SD selalu digaung-gaungkan semua ingin menjadi Ajat Sudrajat. Ya, terima kasih Kang Ajat untuk sama-sama. waktunya. Terima kasih Skor Indonesia. Nantikan video-video kami berikutnya. Sampai jumpa. Untuk ingin tahu update berita olahraga, follow Instagram Skor Indonesia.